Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kepada Al-Mukarram Ustaz Hamri Faiz PTM Akhir, kami silakan lanjutkan sebelum azan dimulakan. Demikianlah, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah. Pertama, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayahnya. Atas hidayah Allah dan pada siang hari ini kita bisa dengan ringan melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita keluar dari tempat ini, banyak saudara-saudara kita yang walaupun diberikan kesehatan oleh Allah, mempunyai luang waktu, tetapi mereka tidak bisa langkahkan kaki di tempat yang mulia ini untuk memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu, maka kita pelihara nikmat terbesar yang diberikan Allah ini berupa hidayahnya, agar kita selalu di jalan yang lurus, jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umatnya yang selalu istiqamah dalam melaksanakan ketentuan Allah dan melaksanakan menghidupkan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat insyaallah dunia sampai akhirat nanti. Khatib berwasiat pada diri sendiri dan kita bersama, mari senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik bekal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwad fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap akhir tahun kita melihat selalu terjadi musibah di negeri kita, bahkan di luar juga. Banyak yang mengatakan, mempertanyakan, kenapa setiap akhir tahun itu sering terjadi musibah, banyak terjadi musibah. Dan ini pada hari ini, kesempatan ini juga akhir tahun kita dikejutkan berbagai musibah-musibah. Gunung meletus, bahkan sekarang beberapa gunung juga sedang diawasi, sudah disuruh untuk bersiap siaga. Kemudian di lautan juga
ombaknya yang begitu besar. Bahkan di Jakarta kita lihat terjadi juga rob. Jadi dimanapun ternyata terjadi musibah itu. Maka kita lihat peranan musibah dalam kehidupan manusia. Dalam bahasa Arab disebutkan daurul musibah fi hayatil ummah. Apa peranan musibah itu dalam kehidupan manusia ini? Dalam kehidupan kita ini. Karena musibah itu juga semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kita mau memahami dan memaknai arti dari musibah ini. Paling tidak ada 3 hal peranan musibah itu dalam kehidupan manusia ini. Yang pertama disebutkan dalam Al-Quran adalah dia sebagai al-ibtila. Dia sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini diuji oleh Allah dengan musibah-musibah tersebut. Dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah katakan, aku pasti menguji kalian, kata Allah. Dengan apa? Dengan sedikit. Dengan sedikit, kata Allah. Kami pasti menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, sedikit, kata Allah, sedikit kekurangan buah-buahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan, wabasyiris sabirin, maka berikan kabar gembira bagi mereka yang bersabar dalam menghadapi musibah yang diberikan Allah itu. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka dia kembalikan kepada Allah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat peranan yang pertama musibah itu adalah sebagai ujian bagi kita. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Izamul bala ma'izamul jaza. Izamul jaza ma'izamul bala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, besarnya pahala yang kita dapatkan itu tergantung dari besarnya musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah. Kalau ujian itu besar diberikan kepada kita, maka kemudian kita hadapi ujian atau musibah yang diberikan Allah itu, maka di situ terdapat ternyata pahala yang besar. Kalau ujian itu kecil, musibah itu kecil, maka ujiannya atau pahalanya pun kecil. Wa inna Allah ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum, kata Rasulullah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila dia cinta pada satu kaum, dia cinta kepada satu umat, ibtalahum, maka mereka diuji terlebih dahulu. Apalagi orang-orang yang beriman itu, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, apakah mereka mengira dibiarkan mereka mengatakan aku beriman, kata Allah, sementara mereka belum diuji? Kami pasti menguji mereka, kata Allah. Karena ujian itu ternyata menjadikan diri manusia itu menjadi orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah apabila dia memahami makna dari musibah. Wa inna Allah ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau dia cinta kepada
ibtalahum, mereka uji terlebih dahulu, kata Rasulullah. Faman radiya falahu ridha, faman sukhita falahu sukhta. Apabila orang yang diuji tersebut, umat yang diuji dengan ujian bala atau musibah itu, kata Rasulullah, orang yang ridho dengan ujian tersebut, maka Allah pun sangat ridho dengannya. Sebaliknya, wa man sakita falahu sukhta, apabila dia marah terhadap musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun sangat murka kepada mereka. Maka bagaimana kita menghadapi musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia bisa menjadi satu kebaikan pada kita. Justru bisa kita mendapatkan pahala kebajikan dari musibah itu kalau kita menghadapinya tentunya dengan memahami arti dari musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Yang kedua, musibah itu adalah sebagai at-tazkirah wal ibrah bagi diri kita. Dia itu merupakan peringatan dari Allah, merupakan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia itu sudah banyak yang jauh dari ketentuan-ketentuan Allah. Karena manusia itu sudah banyak yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin ada orang ulama yang mengatakan bahwa kenapa di akhir tahun itu selalu terjadi musibah yang begitu banyak. Maka dia katakan bisa jadi karena ini sudah banyak manusia-manusia yang mengatakan bahwa Allah Tuhan itu sudah mempunyai anak. Bisa jadi karena dia yang seperti sekarang ini ramai kita mengatakan bahwa kita boleh mengatakan selamat kepada mereka. Artinya kita sudah mengakui Tuhan Allah itu mempunyai anak. Maka kita harus hati-hati terhadap kata-kata itu. Para ulama kita memberikan peringatan kepada kita. Kita sudah setuju dengan mereka. Berarti kalau kita sudah setuju dengan mereka, berarti setuju dengan akidah mereka itu. Bisa jadi ini adalah merupakan kemungkaran yang sudah tambah lama tambah luas. Satu yang membolehkan, kemudian nanti beberapa orang sudah membolehkan, padahal dari sudah beberapa tahun yang lewat. Majelis Ulama Indonesia itu sudah memfatwakan hukumnya haram bagi umat Islam mengatakan selamat hari Natal itu. Tetapi sekarang banyak dari umat Islam juga bahkan memerintahkan untuk mengucapkan selamat itu. Mungkin ini merupakan satu dosa dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Belum lagi kerusakan di mana-mana terjadi, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Hud, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kerusakan di daratan dan di lautan itu, kata Allah, disebabkan oleh manusia itu sendiri. Liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu, maka Allah katakan kami timpakan kepada mereka itu musibah supaya mereka merasakan disebabkan oleh apa yang mereka perbuat, kata Allah. La'allahum yarji'un, supaya mereka itu mau kembali kepada jalan yang benar. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan musibah itu ternyata tidak hanya terjadi atau tidak hanya menimpa orang-orang yang maksiat saja kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah pun ingatkan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, kata Allah dalam surat Al-Anfal. Takutlah kalian, kata Allah, terhadap fitnah, musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berdosa saja, kata Allah, tapi orang-orang yang alim pun akan tertimpa oleh musibah itu. Orang-orang yang baik pun tertimpa oleh musibah itu. Kenapa? Para ulama menjelaskan kepada kita, orang-orang yang alim itu, orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang yang baik itu ditimpa musibah karena mereka dia tidak melakukan pencegahan terhadap perbuatan maksiat itu. Maka dalam hadis Rasulullah SAW juga dikatakan, apabila satu tempat itu ada orang yang berbuat maksiat di situ, kemudian mereka orang-orang yang tahu diam saja, maka 40 rumah di tempat itu, kata Rasulullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama itu memberikan contoh kepada kita ketika terjadi hujan yang lebat, terjadi banjir. Yang menyebabkan banjir itu adalah karena banyak orang yang sudah menjadikan tempat aliran air itu menjadi tempat tinggal, menjadi ruko dan seterusnya. Got-got itu sudah dipampat. Tapi tidak semua orang melakukan itu. Hanya sebagian saja yang melakukan hal tersebut. Ketika terjadi hujan yang lebat, maka terjadilah banjir itu karena jalannya air itu dipampat oleh sebagian orang. Tapi ketika terjadi banjir itu, kata para ulama, apakah orang yang memampatkan got atau jalan air itu saja yang kena dengan banjir? Ternyata tidak. Orang-orang yang tidak pernah melakukan pemampatan got, pemampatan jalannya air itu pun kena dengan banjir. Kenapa dia kena juga dengan banjir? Karena dia diam, tidak pernah mau mencegah. Dilihat orang melakukan pemampatan got atau jalannya air itu, mereka diam saja. Maka ketika terjadi musibah banjir, maka semuanya juga kena. Itulah perumpamaannya, kata para ulama kita. Yang apabila kita diam dengan kemaksiatan yang ada di tengah-tengah kita, di tempat-tempat tinggal kita, maka bukan orang-orang yang berbuat maksiat itu saja yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka walaupun ahli sujud di situ ada, ahli ibadah situ ada, kena juga dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka itu tidak mencegah dari perbuatan yang mungkar. Itu adalah satu kewajiban kepada kita. Dalam surat Al-Imran ada 2 ayat Allah Subhanahu wa taala ingatkan di situ. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, kata Allah, adalah sebaik-baik umat yang tugas kalian adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tapi itu kita tidak laksanakan. Inilah yang menyebabkan kita kena dengan musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jemaah rahimakumullah. Yang ketiga, peranan musibah itu yang paling kita takutkan adalah dia sebagai azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhazna bi dzambihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiban wa minhum man akhazathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun."
Mereka itu kami azab karena dosa-dosa mereka, kata Allah. Karena dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami timpakan hujan batu kerikil, ada yang ditimpakan suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan, kata Allah. Dan semua ini kalau kita lihat itu sudah terjadi semuanya. Ada yang memang dikubur langsung, seperti sekarang di Semeru, satu desa itu dikubur habis. Beberapa tahun yang lewat ketika terjadi gempa dan tsunami juga ada beberapa desa terkubur habis. Ada yang ditenggelamkan, kata Allah. Ada semua sudah dalam Al-Quran. Ada yang dibuat takut oleh Allah, sehingga begitu terjadi gempa kemarin berapa sekarang Richter di Sulawesi, mereka lari semuanya ke atas gunung. Ketakutan mereka semua. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian katakan, Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi kalau terjadi musibah itu kemudian menimpa manusia itu sebagai azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan oleh manusia itu sendiri, maka solusinya adalah kita laksanakan amar ma'ruf nahi munkar, supaya kita semuanya bisa kembali ke jalan yang benar yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan kita kembali berjalan yang benar bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, azab itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita minta. Karena kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surah Al-Asr itu ada 4 kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Kalau itu kita tidak laksanakan, ini mungkin bisa itu yang menyebabkan azab-azab itu selalu terjadi. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu. Demi masa, demi waktu, kata Allah, manusia itu semuanya rugi, kata Allah, illa allazina amanu, kecuali mereka yang beriman. Iman itu didapatkan dengan ilmu. Maka Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk selalu menuntut ilmu. Wa amilus shalihat, yang kedua yang tidak rugi itu, kata Allah, yang beramal. Mereka yang beramal soleh, beramal soleh, beramal sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulullah SAW. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq, berdakwah dengan kebenaran, saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Yang keempat, wa tawassaw bis sabr, nasihat menasihati dengan kesabaran. Kita berdakwah dengan kesabaran. 4 inilah yang membuat kita tidak rugi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu harus kita laksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Berarti setiap kita yang mengaku sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tugas kita adalah dakwah ila Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, irhaman liman jahada bihi wa ghafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masabihil qur'an. Amma ba'du, ayya ibadallah, ittaqullah min sima'il lahwi wa qulul khabar. Wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu anna Allah ta'ala bi amri bada
بنفسه وسلم بملائكة المسبح بقدسه وسلس بكم أيها المؤمنون من برية الجن والإنس فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من نزل المسلمين واجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدات المسلمين اللهم ارحم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم واغفر عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا